Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Deosep Triwengi dengan NIM 21102146. Saya Rizal Jaksa Blumari dengan NIM 21102312. Saya Surani Dewi Wulandari dengan NIM 21102119. Dan saya Muhammad Rehana Sidik Jasa Smita dengan NIM 21102126. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dasar mikropengendali, kita di sini akan menjelaskan proyek kita yang bernama Rancang bangun sistem monitoring ketinggian air pada tanggul berbasis Internet of Things menggunakan sensor ultrasonik dan modul komunikasi ESP8266. Tujuan dari proyek ini yaitu memantau ketinggian air secara real time dan meminimalisir kegagalan tanggul dalam mengatasi banjir. Kemudian juga menampilkan nilai ketinggian air pada layar LCD dan memberikan peringatan secara visual menggunakan LED 3 warna. Kemudian ada pula peringatan menggunakan suara melalui buzzer. Kemudian manfaat dari proyek ini yang pertama adalah sistem akan meningkatkan keamanan tanggul dan wilayah sekitar sebab memberikan data secara real time dan dapat diakses dari jarak jauh. Kemudian yang kedua, mendapatkan data secara akurat dapat membantu mengambil keputusan yang lebih efektif, cepat, dan tepat. Pada proyek ini terdapat komponen yang digunakan. Yang pertama yaitu Node MCU 8266, LED 3 warna, resistor, buzzer, sensor ultrasonik, LCD, kabel jumper, dan yang terakhir itu project board. Berikut saya akan menjelaskan tentang kode program dari proyek yang telah kita buat dan bagaimana cara menghubungkannya ke website ThingSpeak. Berikut codingannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks atau codingan dari program sistem monitoring ketinggian air pada tanggul ya. Jadi di sini ada kumpulan library yang diperlukan, diantaranya ada yang garis besarnya itu ESP8266, ada ThingSpeak karena kita akan menghubungkan ke ThingSpeak juga. Kemudian di sini bisa kalian lihat juga konfigurasi sensor ultrasonik. Nah, maksudnya itu trigger pin di nomor 13. Jadi pin nomor 13 pada project board itu sebagai output pada sensor ultrasonik untuk mengukur jarak. Kemudian echo pin 12 yaitu nomor 12 digunakan untuk menerima sinyal pantulan. Nah, di sini kita define max distance-nya, misalkan waktu demonstrasi nanti akan kita atur jaraknya yaitu 35 cm. Jarak maksimum ketinggian sensornya itu. Kemudian buzzer pin pada nomor 2 yaitu pin nomor 2 untuk mengendalikan buzzer. Kemudian berikutnya kita konfigurasi di bagian LCD. Kita define SDA4. SDA itu serial data pada LCD. Kemudian SCL5 yaitu serial clock pada LCD. Nah, untuk menghubungkan ke ThingSpeak tentunya kita harus mengkonfigurasi WiFi-nya. Nah, kita const-char itu maksudnya variabel yang tidak dapat diubah ya kalau dideklarasikan. Nah, jadi SSID-nya SIDA negara ini maksudnya menyimpan nama WiFi-nya. Kemudian password itu menyimpan password WiFi. Kemudian di sini dapat kita lihat server yaitu api.thingspeak.com. Nah, ini merupakan variabel server yang akan menyimpan alamat server atau domain dari layanan ThingSpeak itu sendiri. Nah, di sini API key-nya berarti dia variabel yang menyimpan API key yang digunakan untuk mengautentikasi permintaan ke server ThingSpeak. Jadi, supaya dapat menampilkan datanya ke ThingSpeak, maka diperlukan API key. Nah, di sini kita inisialisasi objek untuk mengatur LCD-nya. Di sini kita terdapat sintaks liquid crystal I2C LCD. Terdapat angka-angka gini, maksudnya apa? Jadi, LCD itu adalah nama objek yang akan digunakan dalam program untuk mengakses dan mengontrol LCD. Nah, liquid crystal I2C ini merupakan kelas dari library liquid crystal. Di sini kita dapat lihat 0x27 itu merupakan alamat I2C dari modul LCD ya. Kemudian 16 ini merupakan jumlah karakter yang dapat ditampilkan dalam satu baris. Dan 2 ini merupakan jumlah baris yang dapat digunakan pada LCD. Jadi satu barisnya itu 16 karakter maksimal dan hanya ada 2 baris. Kemudian untuk sensor ultrasonik kita inisialisasi objeknya. Jadi ada kelas dari library newping yang digunakan untuk mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik. Nah, sintaks sonar ini digunakan untuk mengakses dan mengontrol sensor ultrasonik. Nah, kemudian seperti
dari komponen yang sudah dijelaskan sebelumnya, nilai-nilai yang diberikan kita kan melakukan konfigurasi LED terlebih dahulu, yaitu di sini dapat kita lihat LED warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Nah, nilai-nilai yang ada ini merupakan nilai yang diberikan untuk menunjukkan nomor pin pada modul ISP yang terhubung ke masing-masing LED. Nah, waktu intervalnya kita set, jadi alat sensornya itu akan mengukur setiap 1 detik. Nah, kemudian ada previous millis itu nilainya 0, jadi dia itu menyimpan waktu terakhir pengukuran. Nah, kemudian ada unsigned integer distance ya, variable distance itu sonar.ping cm. Jadi dia itu mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik dengan fungsi sonar ping ini. Nah, hasilnya itu nanti akan disimpan di variable distance. Nah, untuk mendapatkan berapa sih ketinggian airnya itu, kita simpan di variable water level. Nah, kita deklarasikan juga rumusnya itu max distance yang sudah kita tentukan tadi dikurangi dengan distance, jarak yang diukur oleh sensor. Nah, di sini kita masuk pada main methodnya atau di sini setup. Kita atur dulu pin LED-nya sebagai output dengan sintaks seperti berikut ya. LED dan buzzer berarti, karena di sini output. Nah, kita atur LCD-nya, jadi kita init dulu. Jadi menginisialisasi objek liquid crystal tadi, kemudian begin 16,2 itu LCD yang tadi kita gunakan kan 16 kali 2 ya. Kemudian LCD backlight ini opsional aja kalau lampu latar belakang atau backlight pada LCD-nya ada. Nah, berikutnya kita hubungkan dulu ke WiFi dengan sintaks serial.begin 115.200. Jadi 115.200 ini berarti menginisialisasi komunikasi serial pada microcontroller dengan kecepatan baud rate-nya atau bit per detik itu 115.200. Kemudian wifi.begin dengan parameter SSID sama passwordnya, berarti itu memulai proses koneksi WiFi. Nah, di sini terdapat perulangan yang menunjukkan connecting to WiFi dan connected to WiFi. Jadi perulangan ini digunakan untuk menunggu hingga modul WiFi dapat terkoneksi ke jaringan WiFi yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan belum terkoneksi, maka dia akan statusnya connecting to WiFi nanti di serial monitor, dan kalau sudah tersambung maka akan muncul notifikasi connected to WiFi. Nah, kita bikin method sebelumnya ya, harusnya di atas taruhnya ini. Kita bikin method yang namanya send data to ThingSpeak. Jadi main method ini intinya yaitu untuk mengirim data ke layanan ThingSpeak melalui koneksi WiFi. Kalau jika koneksinya berhasil, data akan dikirimkan ke server ThingSpeak. Nah, dengan permintaannya apa? HTTP GET ya, yang mencantumkan API key dan nilai water levelnya. Nah, kemudian di sini void loop. Void loop itu terdapat current millis ya, dengan method millis, yaitu untuk mendapatkan waktu sekarang. Nanti di ThingSpeak akan ditampilkan pengukurannya berapa dan waktunya itu kapan. Nah, di sini ada baca ketinggian air dari sensor ultrasonik pada interval tertentu. Kemudian ini sintaksnya sama seperti di atas, kita masukkan lagi supaya jadi variabel lokal juga. Nah, di sini kita tampilkan ketinggian air dan jarak sensor ke LCD. Kita butuh ketinggian airnya saja ya. Misalkan ketinggian airnya itu berapa, akan disimpan di water level. Nah, 1 di sini menunjukkan bahwa bisa menampilkan satu angka di belakang koma. Kemudian satuannya kita set cm. Nah, kirim data ke ThingSpeak ya selalu. Nah, karena baru mulai mengukur gitu, kita set semua LED-nya mati dulu. Mati terlebih dahulu dengan sintaks berikut. Red, yellow, sama green-nya kita set ke low yang artinya mati, dan buzzer-nya juga kita set low. Nah, di sini pengkondisian sesuai dengan project yang kita tentukan. Apabila jaraknya itu lebih dari sama dengan 1, tapi kurang dari 18, maka statusnya berarti bahaya. Dan buzzer akan menyala. Nah, kemudian jika jaraknya itu lebih dari sama dengan 18 dan kurang dari sama dengan 25, berarti ini misalnya jarak sensor yaitu 18 dan kurangnya 25, maka statusnya siaga. Buzzer itu hanya akan bunyi sebanyak kira-kira 2 kali seperti beep, beep, beep seperti itu. Nah, dan yang
status aman ini jika lebih dari sama dengan 25, artinya lebih jauh lagi ke bawah, maka lampu hijau menyala dan buzzer tidak akan berbunyi. Status yang muncul adalah aman. Demikian pembahasan sintaks untuk program sistem monitoring ketinggian air pada tanggul, semoga dapat dimengerti. Kita lanjut pada demonstrasinya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi program di mana di depan saya sudah terdapat program yang telah kita buat. Di sini sesuai tadi yang sudah disebutkan ada beberapa komponen dan terdapat laptop untuk menjalankan programnya. Karena ini program sudah dijalankan, maka kita langsung akan mendemonstrasikan bagaimana sih cara sistem ini bekerja. Bang Rizal, tolong nyalakan air. Nah, pada di sini karena ini adalah bentuknya prototipe, ini kita ibaratkan yaitu sungai dan ini adalah aliran sungai dari atas dan ini berupa airnya. Bisa kita lihat air ini secara real time akan naik mulai perlahan-lahan. Dan program melalui sensor ultrasoniknya, dia akan membaca berapa sih ketinggian air dari tanggul ini secara real time, lalu dikirim ke LCD yang akan menampilkan ketinggian dan status dari tanggul tersebut. Oke, tolong stop, Pak Rizal. Nah, pada saat ini karena di program sudah di set untuk siaga itu rentang antara 18 cm dan 25 cm itu dari atas sensor ke permukaan air. Tapi ketika ditampilkan ke LCD, ketinggian air dihitung dari total jarak antara sensor dengan dasar permukaan tanggul dikurangi dengan total jarak dari sensor ke permukaan air. Maka didapatkan jumlah ketinggian air yang didapatkan. Lanjut. Oke, kita lanjut pengisian air selanjutnya. Karena tadi udah aman, terus siaga. Lalu untuk keakurasian data kita dapat lihat pada ketinggian yang sudah kita ukur. Tolong stop. Nah, dapat kita lihat pada ketinggian air ini terdapat pada antara 13 cm dan 14 cm. Nah, kita bisa cocokkan data tersebut dengan apa yang sudah ditampilkan pada LCD yang terdapat pada proyek kita. Di sini tertera bahwa ketinggian air sebesar 14 cm. Nah, ternyata ada galat nih. Ada selisih beberapa sentimeter, hanya 0,5 cm. Lalu ketika status siaga, buzzer atau alarm itu akan menyala dengan delay yang sudah diatur, seperti yang bisa kita dengarkan. Beep, 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 beep. Lalu kita coba isi ulang lagi. Selama sensor mengirimkan data berupa ketinggian air tersebut dari sensor ultrasonik, maka program juga akan mengirimkan data itu secara real time pada layar monitor di laptop dan di ThinkSpeak. Stop. Nah, yang seperti kita dapat lihat di sini sensor buzzer atau alarm berbunyi secara kencang karena sudah diatur di mana ketika ketinggian air itu di atas 18 cm atau 18 cm itu buzzer akan berbunyi secara keras menandakan bahwa statusnya adalah bahaya. Lalu selain itu juga LED akan menyala berwarna merah. Dan ketika program ini berjalan pas waktu air ini di atas 18 cm, itu kita sebagai warga, karena ini adalah tanggung terdapat di hulu, warga dapat menemukan yang namanya pemberitahuan melalui alarm maupun LCD. Berikut penjelasan yang saya sampaikan. Baik, untuk kesimpulan dari proyek ini yaitu
berupa hasilnya project sesuai dengan apa yang diharapkan, mulai dari berfungsinya semua komponen, keakurasiannya data, dan dapat diimplementasikan peruntukan, tujuan, dan manfaatnya. Mungkin segitu dari project kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.